Rekan-rekan Akademia, apa kabar? Usep Suhud dengan video baru. Saya membuka Kompas, saya akan juga membuka Detik. Guguk. Saya membuka CNN. Mungkin saya juga akan membuka Tempo. Apalagi ya? 4 cukup. Saya mulai dengan kata kunci tur virtual. Jadi ini ketika orang tidak bisa pergi kemana-mana, ketika banyak tempat wisata tutup, kemudian para manajer atau para otoritas destinasi pariwisata membuat layanan ya berupa tur virtual. Di sini ada Lawang Sewu. Bagaimana isinya? Di sini ada yuk virtual, ini Jakarta, Bandung, ini museum-museum, ini museum around the world ya juga melakukan. Jadi nggak hanya di Indonesia, di luar negeri juga, di Bali juga, Belitung juga, ada, sorry, dunia Harry Potter ini di mana? Mungkin di Inggris, mungkin entah di mana lagi. Ancol juga ya, ini Malioboro, ceremony hanya dalam rumah ya, mungkin ini, ya ini virtual tour juga. So banyak ya, jadi untuk lebih jelasnya tinggal dibaca artikel-artikel ini, dan itu bisa dibikin summary, dibikin ringkasan. Coba di Tempo, apakah ada juga tour virtual? Sama juga ya, Sumba. Jadi semakin banyak Anda I'm sorry, semakin banyak Anda membuka ini portal, semakin banyak Natuna ya. Jadi yang tidak dibahas di Kompas bisa di portal yang lain. Mekah juga, Lawang Sewu tadi, koleksi wayang museum wayang ya, itu juga sama. Coba kita cek di tur virtual, tur bayangan, tur virtual. Harus diketik di detik.com artikel apa saja yang kemudian di oke. Ini ada masjid di Inggris, kemudian ada Tugu Pancoran, terus kemudian ada di mana-mana ya, tur virtual bareng JGG, what is that? Ini 8 monet ya, ini hampir di Seoul, di mana-mana. Alright, termasuk di sini. Begitu caranya ya. Jadi ini dan berita tur virtual dan apa yang Anda temukan di portal-portal ini juga bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Itu bisa menjadi sebuah informasi penting yang bisa kita jadikan referensi, kita jadikan sitasi. Road trip virtual keliling puluhan kota wisata di dunia. Ya, oke. Bahkan ada konser virtual. Wow, menarik ya. So, rekan-rekan Akademia, dengan video ini saya ingin mengajak Anda semua untuk memulai bagaimana menginisiasi, memulai sebuah penelitian baru ya. Ini topiknya yang akan saya bawa tentang topik pariwisata, tentu saja topik besarnya, perilaku turis tentu saja, terus kemudian fokusnya lagi tentang virtual tour ya. Nah sekarang virtual tours itu saya buka Scholars dulu. Apakah sudah ada penelitian yang berhubungan dengan virtual tour? Oh, sudah ada. Bahkan di tahun 2002 sudah ada The Web-Based Virtual Tool in Tourism Marketing.
sudah ada ya, virtual tour itu sudah ada. Ini tertua ini 2002 ini Matthews, ini Cho, ini tahun 2009 2011. Yang lebih ini virtual tour. Jadi secara teori dia sudah ada ya, jadi sekarang baru lagi gitu. Ini 3D virtual tour lain lagi. Jadi bukan sesuatu yang baru ya di dunia di penelitian. Nah sekarang coba visit intention. Saya lebih fokus lagi ke situ. Sepertinya travel intention, second life, of virtual communities, intention to visit tourist intention to visit a destination. Oh, kalau ini, kalau melihat dari judul ini dengan melihat virtual tour ya, menggunakan AR ini ya, augmented reality, dia apakah kemudian orang ini memiliki niat untuk berkunjung ke secara fisik ke sana ya. Nah, ini di luar konteks yang saya maksud, yang maksudnya itu lebih ke yang saya inginkan, penelitian yang saya akan rancang itu ya. How to share a visit to a virtual world. Visiting a museum together. How to share a visit a virtual world. Yang saya ingin lakukan adalah lebih kepada bagaimana orang mau mengikuti virtual tour itu gitu ya. Ini sepertinya belum ada penelitiannya atau masih jarang. Alright, belum ya. Nah sekarang karena belum, jadi bagaimana saya kita akan mulai mungkin cara pemecahannya kayak gini. Ini kan virtual tour ya. Virtual tour itu aktivitasnya itu virtual tour. Tapi di luar itu, di sini sebetulnya ada yang disebut virtual tour itu ini semacam kan aplikasi ya, semacam web gitu loh. Berarti ada kaitannya dengan teknologi adoption, dengan penggunaan teknologi gitu. Jadi kita harus pergi ke website atau pergi ke aplikasi atau pakai anything yang disediakan oleh si pengelola destinasi tersebut. Ya, misalnya ini virtual tour, artinya ada adopsi ya. Nah, berkaitan dengan adopsi, biasanya dikaitkan dengan teori TAM, teknologi. Si TAM ini ada teori yang sudah sangat populer mengenai ini. Jadi ada perceived usefulness, ada ease, ada attitude, ada ini. Nah, ini saya bisa copy, saya pakai di sini. Ya. Kita akan mulai, let's say, sebentar. Tapi tidak semua model akan tidak semua variabel akan saya pilih. Di sini attitude towards using. Di sini saya tulis intention to. Nah, di sini intention to use virtual
fitur web atau gitu use a web based virtual tour. Kalau dia menggunakan web ya, tapi pada umumnya menggunakan web. Terus di sini perceive ease of use. Jadi ini teori dari si Davis. Perceive perceive usefulness. Ya, ini saya tukar, saya pindah ke atas. Ini teknologi gitu. Kita kenapa demikian? Karena ini teknologi. Saya ini dulu bagaimana menguraikan isi pikiran saya dulu ya. Di sini dia berpengaruh ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Jadi yang lainnya saya abaikan. Teori ini tuh udah basi, maksudnya udah biasa banget. Ini saya hapus. Nah, selain penggunaan, saya coba menggunakan cara berpikir yang lain. Ini satu, penggunaan teknologi, tapi yang kedua adalah visitnya itu, intention to visit ya. Jadi saya juga akan menggunakan, coba gini, factors to influence visit intention. Bahwa visit intention itu dipengaruhi oleh apa aja sih gitu. Misalnya kita cari model visit intention dipengaruhi oleh macro destination image, micro image, intention to visit, or overall image. Jadi image dari si destinasi tersebut. Block easier to enjoyment. Oh, dia ada ngomongin soal enjoyment ya. Mungkin perceive enjoyment, country image. Oh, oke. Ini ada country image mempengaruhi intention. Bisa saja tur luar negeri gitu ya. Kita bisa nanti dampaknya kepada pengembangan ide tersebut. Misalkan kita menggunakan country image. Tur kemana nih? Misalkan tur ke Korea. Lihat, Korea membuat tur-tur secara virtual. Nah, nanti larinya apakah Anda memiliki intention mengunjungi Korea setelah bisa begitu ya, setelah melihat ini. Jadi sebetulnya investasi, tur-tur kayak gini nih investasi bagi para investasi ya, jadi kayak mempromosikan gitu, mempromosikan tempat wisata. Oh, sorry, ini salah. So I'm going to repurchase. Ini repurchase, kita cari yang visit intention. Ini revisit. Kalau revisit itu si responden sudah ini ya, sudah berkunjung. Kalau revisit ini apa? Purchase intention. Oh, jadi pusat intention semua ya. Factor to influence tourist visit intention. Intention to perceive. Intention to visit itu dipengaruhi oleh destination image, tourist satisfaction. Ya, jadi ada dua destination image, satisfaction. Oke.
Jadi intention to use, ada intention to visit ya, virtually. Intention to visit virtual tour. Oke. Jadi ini ada apa tadi? Satisfaction. Terus kemudian ada destination image. Kalau kita menggunakan destination image, kita harus sudah menentukan destinasi atau jenis destinasinya apa. Jadi destination image. Sementara destination image mempengaruhi ini, gitu. Nah, sekarang saya ingin mencoba menggabungkan keduanya. Attitude. Ini kayak dua penelitian yang berbeda, tapi menggunakan, saya coba perceive is of use. Perceive is of use and satisfaction. Kita coba cari kaitannya. Intention, usefulness, perceive, mobile, perceive usefulness and satisfaction ya. Usefulness ke satisfaction ada. Satisfaction nyambung ya. Nah, attitude and satisfaction kita lihat. Oh, ada e-word of mouth. Coba kita gabungkan e-word of mouth ini ke satisfaction. Oke, coba kita kaitkan tadi. To satisfaction ini ada ini tadi ya, perceived quality, perceived value ya. Oh, ada perceived value, coba saya tambahkan perceived value. Oke. Attitude ke motivation, image, attitude, destination image ke satisfaction, udah perceived value, destination image ke perceived value ke satisfaction, destination image ke perceived value. Gini ya, ini saya coba pindahin ke sini, dia ke sini, dia ke sini. Oke. Ini kemana? Ini ke sini, destination image. Anyway, nanti ini bisa kita perkecil.
saya sedang mencari kaitan antara ini dengan ini dengan ini. Perceive ease of use. And perceive value. Perceive value ke intention. Nah, ini intentionnya kita bisa gunakan dia ke sini, ya. Dia ke sini, atau dia ke sini. Ya, dia bisa ke situ, bisa ke sini. Jadi kita membuat perceive value itu bisa fleksibel kemana-mana. Kita kaitkan. Oke. Nah, sekarang ease of use apakah bisa ke intention? Apa word of mouth? Jadi along the way kita bisa membuat model ini saling kait-mengkait ya. Sekarang yang kita lakukan adalah ini cuman picking some ideas. Kita bisa menggali lebih lanjut lagi nanti gitu. Sekarang ini bagi saya ya, Anda bisa menggunakan cara yang berbeda. Ini kayak dua penelitian yang saya coba gabungkan. Nah, dari sini saya mencoba misalkan gini, scale to measure ease of use. Ini saya menggunakan yang lama. Jadi ini udah legendaris banget. Orang ini berkah banget. Ya, ini si Davis, karya lamanya. Jadi saya akan langsung membuat kuesioner. Bahwa melakukan penelitian itu bisa mulai dari mana saja. Akhirnya adalah bagaimana penelitian itu bisa terpublikasi. Ini penelitiannya si Om Davis ya. Mana isinya kosong? Ini isinya kosong. Oh, oke. Sorry. Saya perbesar dulu. Freddy Davis ya. Perceive its usefulness. My job would be difficult to perform without electronic mail. Jadi bagaimana yang seperti ini saya ini dulu ya, saya copy dulu. Kita akan buat dulu. Ini perceive ya, perceive ease of use. Terus tidak semuanya akan kita pakai beberapa saja. Ini perceive tadi perceive usefulness, sekarang perceive ease of use. Kita nggak akan pakai semua, jangan khawatir. Nanti kita akan coba adaptasi. Terus kemudian dua ya, dia nampilin dua. Ini
penelitian dia tentang bagaimana dia scale of development. Jadi penelitian itu di tempat kerja menggunakan jadi karyawan di perusahaan-perusahaan itu bagaimana mereka menyikapi. Oke, nggak ada lagi ya. Berarti kita mengambil hanya 2 saja. Ini dia menggunakan di belakang dia menampilkan kuesionernya. Perceive is of use ya, ini pada intinya akhirnya yang dia bisa cuman 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia cuman menggunakan 6. Ini juga menggunakan 6 ya, jadi ini yang kepake pada akhirnya karena setelah uji macam-macam. Using Chartmaster would improve my job performance. Using Chartmaster in my job would increase my productivity. Ini untuk bidang pekerjaan, untuk di SDM. Tapi kalau in tourism bagaimana gitu? Apakah bisa digunakan? Apakah menurut Anda ini bisa diadaptasi? I would find Chartmaster useful in my job. Oke, menurut saya mungkin ini tidak. Jadi kita coba in tourism misalkan ya. Kita coba menggunakan memorable tourism. Barangkali ya, ini namanya usaha. Coba bagaimana si peneliti ini nggak ada, jadi nggak saya gunakan. Ini enggak ya. Scale to measure is of use in, mungkin bukan tourism, in aplikasi ya. Misalkan ya. Atau game. Oh, ini ada enjoyment. Ini enjoyment itu ada concentration, ada immersion, ada social interaction. I feel cooperative toward other classmates. I strongly collaborate with other classmates.
Social interaction, kalau kita melakukan virtual, apakah ada social interaction? Enggak ya. Knowledge improvement. The virtual tool increase my knowledge. Oh, ini knowledge improvement saya rasa bisa kita masukkan. Immersion itu kayak kita immerse itu kayak kita masuk gitu loh. Diri kita tuh masuk ke dalam game itu, dalam permainan, atau ini dalam immersion juga bisa masuk. Autonomy itu I feel a sense of control the menu such as start. Oh, ini juga bisa kita gunakan. Oh, penelitian ini menarik nih. Ya, jadi coba kita masukkan misalnya tadi what is that? Dia kan enjoy, jadi enjoyment itu terdiri dari tadi knowledge improvement. Nih lihat, bersih, security, ada apa lagi? Nah, ini kita design, security, bersih. Perceived usefulness ke attitude ke perceived usefulness. Kalau di penelitian tadi itu perceived usefulness ke attitude ya, kalau ini kebalik nggak ada masalah. Bagaimana kita coba attitude, perceived usefulness, okay. Perceived value ke behavioral intention. Perceived is trust, habit. Oh, ada habit, pergi, habit, social influence. Tadi ada social interaction ya, habit ke intention. Social influence ke intention. Apakah bisa juga ya social influence? Coba saya, tadi ada beberapa penelitian yang ngomongin soal social influence. Jadi ini bisa ke ini visual into. Ini bisa ke sini. Bisa ke sini ya. Ini tadi saya sedang mencari bagaimana social influence, social interaction ke visit intention gitu loh. Nah, coba ya kita pakai yang ini. Social influence tuh kayak pengaruh orang-orang. Kayak misalnya kita pergi ke toko, di toko itu ada penjaga ya. Jadi ada toko.
Dan itu tuh kayak kalau kita beli gimana, kalau kita nggak beli gimana ya. Kalau misalnya Anda sedang lihat-lihat sepatu, terus ada penjaga yang datang menghampiri kita, Pak bisa saya bantu, Bu bisa saya bantu, itu eh, orang-orang kayak gini kadang memberikan push, ya memberikan dorongan kepada kita. Nah ini nih, ada social learning, ada social ah ini sama juga penelitian ini sosial. Jadi si gini social influence cell scale sosial social influence itu menurut si penelitian ini terdiri dari 1 2 3 4 5 6 7, ada 7 dimensi. Nah kita tinggal pilih-pilih aja ini ya. Social learning, social comment, I don't compare myself to other, I prefer typically do. Ini social influence ya. Jadi kita bisa pilih satu dimensi, atau misalkan kita pilih ini saja, silahkan. Atau kita bisa pilih salah satu perwakilan ini juga nggak apa-apa. I dislike competition, I don't like to compete with other. I offer invitation to collaborate with people. I like to build things with other people. Social cooperation. When I realize people are working on something important to me, I also want to start doing it. Ini bisa when people are doing something that interests me, I think. Jadi gini, when I realize, jadi saya misalkan ngambil only this ya. Saya ngambil ini saja. Yang tadi lupakan ya, karena tadi yang ini nih menurut saya nggak pas. Saya bisa aja pakai social influence pakai yang ini. Oh sebentar, social influence saya ambil nanti ini bisa, menurut saya ini bisa dipakai. Saya kembali ke sini, copy, saya pergi ke sini. Ini ya si Stibe ini, Stibe. Insert. Jadi jangan ditunda, kalau kita punya referensi harus langsung. Kenapa? Biar nggak lupa. Nyarinya lagi susah. Udah, Stibe. Ini untuk nanti biasanya saya akan adaptasi untuk bisa. Mengapa adaptasi? Karena tentu saja adaptasi itu artinya menerjemahkan dan termasuk menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Nah sekarang saya kembali lagi ke artikel. Dia penelitiannya tentang ini ya, teknologi design and transformation.
sebentar. Jadi dia ada social learning. Informasi ini menurut saya penting saya tulis. Oke. So, misalkan gini. Ini saya tulis dalam bahasa Inggris ya. Social influence misalkan was measured by indicators adapted from a study of Stibe and Kugelman. Ya, saya pergi ke references, cucuc, and Kugelman. Okay, according to them, social influence had atau has ya. Jadi kita had aja ya. Had 1 2 3 4 5 6 7 7 dimensions including gini. Social influence was measured by indicator 7. Ini saya taruh dulu ke belakang. Including social learning. Nanti huruf besar kecilnya diperhatikan. Ini buat contoh aja. And social recognition. Their study focus on teknologi one's behavior relating to technology and transformation. However, in this current study, the authors, jadi author saya rencana akan kerjasama dengan peneliti lain supaya saya jangan sendirian. However, biasanya ini social recognition, ini huruf kecil semua. Biar cepat kita pakai lower. Oke. Saya pakai English UK biasanya. The authors ini kalau nah saya pakai apa tadi? Saya hanya pakai yang ini ya, social facilitation. Choose indicators of social facilitations dimensions.
consisting of 2, 2, 3, 4, 5, 6 6 items gitu. Nah ini nanti kalau saya lagi menulis artikel ini nggak akan dipakai, tapi ini karena masih berupa proposal saya jadi kayak masih istilahnya itu risetnya yang masih berjalan, jadi working paper istilahnya. Jadi ini saya tetap akan gunakan, nanti akan saya adaptasi ya. Adaptasinya kurang lebih mungkin saya perlihatkan kepada Anda. Oh. No. Saya bikin nggak bisa gitu ya. Atau bahasa Indonesianya aja ini saya bikin bahasa Indonesianya di sini. Ketika saya menyadari kayak gitu. Nah, ini khusus buat Anda yang mungkin bahasa Inggrisnya masih belepotan, nggak apa-apa, Anda gunakan ini, jangan malu-malu gitu. Ini English, ini Indonesia. Ketika saya menyadari orang sedang pergi ke sini, lalu kita perbaiki di sini. Ini ketika saya menyadari orang sedang mengerti sesuatu yang penting, orang menyadari orang sedang mengerti sesuatu yang penting bagi saya juga ingin mulai melakukannya. Ketika saya menyadari mungkin orang-orang virtual tour, orang menggunakan atau orang melakukan virtual tour ya, tour virtual. Saya ingin ya, jadi kita merubah ini yang disebut dengan mengadaptasi. Ketika orang yang menarik minat saya ketika orang melakukan video yang menarik minat saya berpikir untuk melakukannya juga gitu ya. Melihat orang melakukan sesuatu, jadi melakukan sesuatunya oke. Nah, begitulah contoh ya, Anda bisa melanjutkan. Di sini ada social influence yang tadinya saya nggak rencanakan, kemudian saya gunakan di sini. Bagaimana? Nah, nanti ini kan picking some variables dulu gitu, terus kemudian mana yang memungkinkan saya pakai. Social influence dan tourist satisfaction bisa aja nyambung ini. Mana tadi? Apa tadi? Social influence and satisfaction. Social influence, satisfaction ini ada ya, satisfaction. Abaikan customernya, satisfaction. Artinya bahwa dia bisa ke sini. Ini bisa saya pakai. Oke? Terus kemudian coba kita lihat perceived value dan
social influence. Perceived value, social influence mempengaruhi perceived value. Social influence mempengaruhi behavioral intention. Gimana? Oh, oke. Jadi ke sini ya. Ternyata ke sini ya gitu. Intention to visit. Ada juga intention to ke sini. Jadi dia bisa kemana-mana. Nah, ini saya bisa aja nih saya gunakan dua-duanya. Perceived value saya gunakan. Gitu. Nanti yang lain-lain bisa bisa digunakan, bisa kalau kita punya evidence yang banyak, atau bisa yang kalau ada evidence-nya, ada bukti teorinya, atau kita nggak menggunakan mereka gitu. Ya ini cara saya membuat penelitian, selalu open mind, selalu open heart, sehingga kalau ada possibility, any possibility di depan mata, bisa aja tiba-tiba ini berubah. Sampai ketemu lagi pada video saya yang lain.